Nah, itu di jalur sana yang kelihatan ini ada kurang lebih 10 pohon ya. Itu jalurnya masih bersih, jalannya saya bikin. Itu besar-besar buahnya. Kemudian ini yang jalur bawah. Nah, jadi durian kampung atau durian lokal dulunya ditanam oleh orang-orang di sini karena mereka pada waktu itu dia berkebun ya, nanam padi atau pohon pisang di sini. Jadi sambil nanam pisang sama padi, mereka menanam durian. Nah, ini cukup subur ya. Jadi belum sempat saya bersihkan. Tahun kemarin pun nggak saya bersihkan, buahnya banyak, ada yang sampai nggak keambil. Kemudian saya serahkan ke warga untuk ngambil buahnya, terserah mereka mau jual mau apa. Dikarenakan keterbatasan waktu saya, akhirnya yang beberapa pohon, ada kurang lebih 6 pohon itu, di sini banyak warga yang mau ngambil durian, silakan gitu. Jadi anggaplah itu zariah kita gitu. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang memakan durian ini, semakin banyak doanya, dan semakin mudah durian ini berbuah. Karena di samping kita mencari rezeki untuk urusan dunia, mungkin kebun durian ini bisa juga jadi ladang amal buat saya. Mudah-mudahan dari doa-doa mereka durian ini terus berbuah ya. Kemudian saya, ibu saya, dan anak-anak saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kemarin baru selesai panen. Nah, ini yang buahnya cukup besar-besar ya. Jadi durian kampung atau durian lokal itu ditanam setelah mereka nanam padi. Kemudian dulu hutunnya ini digundul, dibakar. Pada waktu itu belum ada penertiban dari pemerintah juga, karena ya kita juga belum lahir kan. Nah, cuman karena orang di sini dulu hidupnya di hutan, karena mereka berkebun, jadi ada mereka rumahnya di kampung, cuman jarang ditempati ya, kecuali setelah mereka bersih-bersih hutan ini. Nah, sebelum mereka menanam padi, mereka pulang ke kampung. Tapi nggak jauh kok perjalanan. Paling dari sini ke kebun, ke bagian sana, cuman kalau turun nggak berhenti ya, adalah 25 menit sampai 30 menit lah kalau jalannya cukup santai. Nah, ini untuk jalur ini batasnya di sini. Jadi saya bikin video YouTube ini supaya anak-anak saya tahu di mana batas kebun gitu ya. Oh, kayaknya di sini beberapa hari yang lalu ada orang yang mengambil ini apa namanya? Sarang lebah. Ini kita lihat. Saya nggak berani dekat situ, biasanya lebah kalau baru diambil sarangnya sering ada, karena dulu saya pernah disengat lebah. Nah, ini jalurnya ada pohon pinang, jadi dari pohon pinang ini ke sana itu semuanya jalur punya saya sampai jalur ini dari mulai pohon ini. Nah, biar anak-anak saya nanti kalau mereka lupa, biar mereka tahu nih sampai ke jalur sana, ke yang 10 pohon sana sampai yang paling atas. Jadi di atas itu ada air, kemudian di sebelah air itu punya saudara angkat saya, ada kurang lebih 25 pohon. Ini kita lihat pohon sebesar ini dipanjat sama orang-orang untuk ngambil madu. Nah, ini masih masuk tanah saya nih, masih masuk pohon peliharaan saya. Cuman mereka nggak izin dengan kita untuk ngambil madu ya, tapi nggak apa-apa karena itu rezeki mereka, tingkat keberanian mereka mengambil. Jadi sekalipun nggak izin nggak apa-apa, silakan, yang penting berhati-hati. Itu ada bekas tempat mereka mungkin untuk menyimpan bahan-bahan apalah, itu saya kurang paham. Karena menurut orang-orang sini ketika memanjat pohon besar seperti itu kemudian ada sarang lebahnya, itu biasa cukup apa ya, adalah sedikit petuah mungkin yang mereka yang mengerti. Kalau saya nggak mengerti, kan saya nggak berani manjat pohon sebesar itu. Ada petuah atau isyarat yang harus dipatuhi oleh mereka gitu, sehingga nggak terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Oke, ini jalur yang satunya. Nah, ini masih cukup rendah rumput-rumputnya, tinggal nanti kita tebas pakai rumput. Sementara ini belum ada mengeluarkan bunga karena memang saya belum semprot dengan pemupukan. Baru di jalur atas sana ada kurang lebih 60 pohon, sisanya saya biarkan. Nanti kalau ada rezeki baru kita ajak warga sekitar sini untuk supaya ada pekerjaan mereka juga gitu ya. Mungkin kalau kita bayar satu hari 125.000 untuk pemupukan, mereka mau, karena nggak banyak kok, sebentar doang itu. Alhamdulillah kita turun pelan-pelan. Mudah-mudahan di jalur yang bawah itu kayak kemarin saya sempat ketemu hewan kijang, tapi karena memang apa
saya nggak wanti-wanti, tahu terlalu tergesa-gesa turunnya sehingga nggak sempat ditembak. Mudah-mudahan sore ini ada rezekinya. Kalaupun tidak ada, berarti mungkin di lain waktu. Karena saya sering dapat di atas kebun saya yang paling atas sana, berburu malam hari. Kalau siang hari cuma baru 1 kali doang. Kalau malam itu sering. Tapi dengan catatan harus musim panas ya. Kalau musim hujan, sebenarnya hewan itu jinak pada musim hujan. Cuman jalannya terkadang licin. Nah ini batasnya. Durian ini masih bisa kita panjat. Cukup melelahkan ya. Nah ini. Wow. Oke, kita lanjutkan jalan turun. Di batasnya tetap pohon pinang lagi. Setelah pohon pinang ini ke sana, itu punya orang. Jangan pernah mengambil hak orang lain. Nggak boleh. Kadang-kadang durian mereka jatuh ke tempat kita. Dan kita cukup kenal mana yang punya kita, mana punya orang lain. Karena kata orang sini bulunya berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan perjalanan pulang. Sore hari ini kurang lebih selama 30 menit nanti. Karena kita sambil duduk juga nanti di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.